وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering dihidangkan, diperlihatkan atau dikabarkan tentang berita-berita, informasi-informasi kematian ya dari sebahagian ya manusia. Apakah itu karena bunuh diri atau karena memang ada upaya dibunuh atau karena kecelakaan atau karena terjadinya musibah bencana alam. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa yang namanya kematian itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Karena Allah memang sudah menetapkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang bisa hidup kekal. Semua mereka, khususnya manusia, itu akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup kekal. Mereka semua akan merasakan kematian. Adapun kematian itu jalannya berbeda-beda setiap orang. Ada yang dengan cara tadi bunuh diri, ada yang dengan cara dibunuh, atau karena mengalami kecelakaan, atau ditimpa oleh suatu penyakit, atau juga mengalami ya hal-hal yang menimpa mereka ketika terjadi bencana alam. Nah, semua itu bisa terjadi, dan kita orang-orang yang masih berdiri di permukaan bumi, orang yang masih menghirup udara segar, yang masih bisa memandang ya pemandangan atau bisa mendengar, suatu saat kita akan mengalami seperti saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Persiapkan diri kita, karena semua kita akan mengalaminya, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Ya, kenapa kita bisa mengalami kematian itu? Bersama siapa kita tidak tahu. Tapi yakinlah bahwa kematian itu akan datang menghampiri ya kita dimanapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada makhluk Allah ya yang selamat, yang tidak terkena kematian. Bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang yang mereka itu menolak yaitu kebenaran Islam, mereka pun meyakini adanya kematian. Nah, apalagi kita, Allah Jalla wa'ala ya, dan juga Rasulullah SAW telah menerangkan akan kematian itu. Dan bukan hanya itu, bahkan menerangkan tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian itu. Ya, karena tidak boleh tidak, kita akan mengalaminya. Namun yang harus kita perhatikan adalah bukan sekedar kita ini mempersiapkan kematian. Ya, kita berusaha sebaik mungkin yaitu siap ketika menerima kematian itu, tapi yang paling penting juga adalah kita mempersiapkan apa yang terjadi sesudah kematian. Karena sekarang kita hidup di dunia ini adalah untuk menanam. Kita menyiapkan bekal. Ya, karena nanti sesudah kematian barulah kita bisa memanen, menuai dari apa yang kita tanam. Kita dapat mempergunakan bekal yang kita persiapkan dari sekarang. Dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali keimanan, ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Begitupun hendaklah kita sekarang menanam ya tanaman-tanaman yang baik, yaitu berupa
keimanan kita. Hadiri kajian-kajian untuk menumbuhkan iman kita dan mengokohkannya. Kemudian kita juga menanam berbagai macam kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan. Dan juga kita hendaklah menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Maka sebab itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan untuk menghadapi apa yang terjadi setelah kematian. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Ansor di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor. Lalu tidak lama datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sumakol, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ayul mu'minin afdal." Ya Rasulullah, ayul mu'minin, manakah orang mukmin atau orang mukmin yang manakah, yang seperti apakah yang afdal, yang lebih utama, yang paling afdal itu? Ya, siapakah orang mukmin yang paling utama itu? Qala, kemudian Nabi menjelaskan, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak ketika dia berbicara, ketika dia berbuat atau bersikap, baik itu kepada orang tuanya, kepada pasangannya, kepada anaknya, ya kepada kakak adiknya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada para sahabat dan seterusnya. Bahkan kepada orang kafir pun dia harus memiliki akhlak yang baik dan mulia. Nah, bisa kita perhatikan orang mukmin yang paling baik itu adalah, yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan banyak dalil lain yang menerangkan tentang keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Nah, kemudian ini kita ambil, laki-laki Ansor itu bertanya lagi, fa'ayul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin? Fa'ayu maka manakah mu'minin, orang mukmin yang aqyas, yang paling cerdas? Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin yang seperti apakah yang paling cerdas? Qala, kemudian Nabi menjawab, aksaruhum, yang paling banyak di antara mereka lil maut, kepada kematian, zikron, ingat. Itu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Dimanapun dia, bersama siapapun dia selalu ingat kematian, akan datang menjemputnya, akan datang menemuinya. Apakah dia berada di gedung yang mewah, atau dia berada di tengah-tengah manusia, atau dikawal oleh banyak orang, kematian akan selalu datang menghampiri dia. Maka dia senantiasa mempersiapkan diri mengakhiri hidupnya ini dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang kedua, yang dikatakan orang mukmin yang paling cerah adalah ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Jadi orang yang paling ahsanu, orang yang paling bagus di antara mereka, lima ba'dahu, bagi apa-apa yang sesudah mati itu, istidadan, persiapan. Maksudnya orang yang paling baik, orang yang paling bagus persiapannya ya untuk mati. Yang paling baik maksudnya setelah mati, ba'dahu sudahnya. Ulaika al-aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang mukmin yang paling cerdas di sini Rasulullah menerangkan, memberikan gambaran kepada kita, yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan orang yang paling baik persiapannya ia untuk sesuatu sesudah kematian. Jadi mukmin yang cerdas itu orang yang bukan orang yang bergelar profesor, doktor, bukan. Ya, atau orang yang duduk di tampuk pimpinan ormas, ya, atau dia seorang pejabat, bukan itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian, sehingga dia khawatir ketika diajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu, berhura-hura senang, dia takut mati. Maka dia takut mati, maka kemudian dia menghindar dari perbuatan maksiat. Dia khawatir ketika dia berbuat maksiat dia mati. Ya, begitupun dia, karena dia itu takut mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah, maka dia selalu menghiasi hari-harinya dengan mengerjakan amal-amal soleh. Nah, itulah yang dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian, sehingga dia tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu
lakukan kewajiban-kewajiban itu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul, dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh ya Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian menerangkan lagi Rasulullah bahwa orang yang adalah orang yang paling baik, ia persiapannya itu sesudah kematian. Maka dia menanam kebaikan-kebaikan, ya amal-amal soleh yang Allah dan Rasul perintahkan sebagaimana yang ada dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ya dia tanam kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh tersebut, dan dia perkuat pula, dia perkokoh pula keimanannya. Maka itulah persiapan yang paling utama, persiapan yang paling berfaedah nanti di hari kiamat. Bahkan bukan hanya itu, ya Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi yang namanya orang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, orang yang dapat menundukkan, orang yang senantiasa dapat mengintrospeksi nafsahu dirinya. Ya, dia selalu berhati-hati dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Itulah orang yang cerdas, sehingga dia tidak sembarangan mengucapkan, dia tidak sembarangan melakukan sesuatu, dia tidak sembarangan dalam mengiktikadkan sesuatu, karena dia perhatikan nanti efeknya nanti di hari kiamat. Dan yang kedua adalah yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang amila beramal, yaitu 5 ba'dal maut, untuk apa-apa yang sesudah mati. Ya, dia itu beramal semua untuk kehidupan akhirat, untuk sudah matinya. Ya, dia mengeluarkan harta, bagaimana nanti faedahnya sesudah kematian. Ya, dia melakukan ini, melakukan bergaul dengan ini, bergaul dengan itu, dan selanjutnya yang dia perhatikan adalah apa yang nanti dapat dia manfaatkan untuk akhirat. Nah, sebagaimana kita misalnya, kalau kita hendak melakukan suatu perjalanan atau bepergian, kita pasti akan mempersiapkan bekal yang dapat memberikan faedah kepada kita. Hal-hal yang tidak memberikan faedah, bahkan dapat menyusahkan kita, pasti kita tidak bawa. Kalau kita misalnya ada sebagian orang hendak pergi naik gunung, pasti dia akan bawa benda-benda yang dapat berfaedah nanti buat di atas gunung. Nah, hal-hal yang tidak berfaedah, buat apa dia bawa? Begitu juga orang kalau misalnya melakukan perjalanan yang nanti melintasi gurun misalnya, maka dia akan bawa benda-benda yang bisa berfaedah nanti ketika melewati gurun. Begitu seterusnya. Ya, orang cerdas itu bukan barang yang tetek bengek dia nggak perlukan dia bawa juga, nanti akan menyusahkan dia. Dia berat capek membawa beban ternyata tidak berfaedah, bahkan menyusahkan dia. Ya, maka biasanya kalau orang cerdas dia tidak akan bawa, dia akan tinggalkan, bahkan kalau sempat dia bawa dia akan buang, karena ini menyusahkan dalam perjalanannya. Nah, begitupun kita hendak melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang, yang kita ketika melakukan perjalanan ini tidak akan kembali lagi ke dunia, yaitu kematian. Perjalanan kita nanti menempuh alam barzah, nanti menempuh alam akhirat, baru sampai nanti finishnya di mana, di surga atau neraka, alhamdulillah. Ya, maka kita singkirkan hal-hal yang tidak berguna buat kita, hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita, singkirkan jauh-jauh. Apalagi yang bisa mendatangkan mudarat buat kita, mendatangkan bahaya, mendatangkan beban berat buat kita, tinggalkan. Jangan sekali kita toleh ataupun kita lakukan. Kerjakanlah atau bawalah hal-hal yang berfaedah, seperti yang Allah dan Rasul, sholat misalnya, bersedekah misalnya, berpuasa, ya menunaikan ibadah haji atau umroh, dan banyak lagi yang lain diperintahkan. Itulah bekal kita, itulah yang kita tanam sekarang, sehingga nanti dapat memberikan faedah untuk kita. Ya, maka itulah persiapan yang paling bagus. Maka inilah yang dikatakan sebagai seorang mukmin yang cerdas. Maka kecerdasan kita itu dilihat dari sikap kita. Ya, kecerdasan itu dilihat dari apa yang kita persiapkan untuk akhirat nanti. Maka banyak ingatlah kematian, sehingga dengan ingat kematian sekarang kita akan senantiasa mempersiapkan bekal. Apalagi di antara faedah kita ini menyiapkan bekal, ya akhirat, kita ingat selalu kematian. Itu adalah ya bahwa kita hidup di dunia ini, ya selama kita masih ada di dunia ini, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan itu tidak ada yang kekal. Begitupun kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sekarang, kebahagiaan, kesenangan juga tidak ada yang kekal. Semua sifatnya adalah sementara. Bahkan semuanya itu adalah semu. Ya, karena tidak ada yang sebenar-benarnya
kesusahan dan sebenar-benarnya kesenangan tidak ada. Karena akan datang silih berganti. Suatu saat kita senang, suatu saat kita susah, nanti senang lagi, nanti susah lagi. Seperti itulah kondisinya. Tapi ketika kita sudah masuk alam barzah, alam kubur, ketika kita mengalami kematian, barulah kita akan mengalami kesengsaraan yang sebenarnya atau kesenangan yang sebenarnya. Apalagi nanti begitu dibangkitkan, nanti di hari kiamat, kita akan dimasukkan semoga dalam surga dan semoga kita dijauhkan dari neraka. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup dalam kebahagiaan yang hakiki atau hidup dalam kesengsaraan yang sebenarnya di dalam neraka. Ya, maka itu faedah kita mengingat kematian, sehingga kita ketika ditimpa musibah juga kita tidak akan terlalu sedih, terlalu berduka, karena akan hilang suatu saat. Begitu juga kita kalau mendapatkan kesenangan, kita tidak akan terlena. Kita tidak akan lalai dari kewajiban kita kepada Allah, karena kebahagiaan atau kesenangan juga tidak akan selamanya ada pada kita. Ya, fisik kita yang dulu itu gagah, yang dulu itu kulit kita kencang, yang mata dulu kita tajam, rambut kita dulu hitam, sekarang sudah mulai ya kulit kita sudah mulai mengeriput, pandangan kita mulai berkurang, langkah kita pun sudah mulai tertatih-tatih misalnya. Gigi kita pun sudah mulai tidak kuat lagi dan begitu seterusnya. Itu tanda bahwa tidak ada yang abadi dalam diri kita. Harta-harta yang kita kumpulkan juga sudah mulai banyak berkurang. Rumah yang kita bangun pun sudah mulai keropos, dan itu dunia, tidak ada yang abadi. Ya, maka pada saat Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, jangan terlena. Jangan kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Apalagi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Nasai dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, zikra, mengingat, hadimi, penghancur, pemutus dari al-lazat, kelezatan-kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Jadi kita disuruh mengingat kematian. Kita disuruh kita memperbanyak mengingat kematian, karena kematian itulah yang memutuskan, yang akan menghancurkan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Jadi janganlah ketika kita bergelimang dengan harta, bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan dunia, kita lupa bahwa kita suatu saat akan pergi meninggalkan kenikmatan dunia. Kita punya harta, suatu saat harta itu kita akan tinggalkan, dan nanti akan dibagikan kepada keluarga atau ahli waris kita. Kita memiliki istri yang cantik, suatu saat kita akan meninggalkan mereka, meninggalkan dia. Ya, boleh jadi dia akan setia menunggu kita nanti di dalam surga, atau dia akan menikah lagi. Wallahu a'lam. Anak-anak yang kita cintai suatu saat juga akan kita tinggalkan mereka, atau apapun yang kita miliki, kita akan meninggalkan mereka ketika maut menjemput kita. Maka pada saat Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, perbanyak ingat kematian, sehingga kita tidak terlalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap istiqomah dalam melaksanakan kewajiban, kita istiqomah dalam keimanan, kita istiqomah dalam meninggalkan segala macam kemaksiatan. Ya, wahai saudara-saudaraku, kalau misalnya kita ingin disebut cerdas ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh dalil yang sahih tadi, maka selain memperbanyak ingat kematian, maka hendaklah kita mempersiapkan diri ya untuk setelah kematian itu. Ya, kita jangan terpukau dengan orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi, dan bahkan mereka menyalahgunakan jabatannya untuk merusak Islam, membuat kegaduhan dalam Islam. Mereka berusaha memporak-porandakan yaitu ajaran Islam dengan berbagai macam pemikiran nyelenehnya, hanya untuk semata-mata kehidupan dunia dengan jabatan, atau dengan begitu mereka dibayar oleh orang-orang tertentu. Suatu saat mereka juga akan mati. Mereka akan menjemput yaitu efek dari apa yang mereka lakukan, yaitu akan mendapatkan azab kubur, dan kelak ditambah lagi di hari kiamat akan mendapatkan azab neraka. Alhamdulillah.
Ya, karena setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal. Ya, sejenis dengan amalnya. Kalau dia berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Maka kita jangan tertipu dengan mereka. Janganlah kita terkecoh, janganlah kita terpesona dengan mereka-mereka yang punya jabatan dan memiliki harta yang banyak. Mereka akan mati seperti kita. Ya, suatu saat akan mati. Yang penting adalah kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amal soleh, mengkualitaskan amal soleh kita, menjadikan amal kita ini menjadi lebih baik, lebih benar, dan kemudian memperkokoh keimanan kita. Jangan pedulikan orang-orang yang hidup bergelimang harta, yang mereka tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, maka sebab itu perbanyaklah ingat kematian. Ya, karena inilah yang akan membuat kita jadi istiqomah, konsisten di atas agama kita. Ya, maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, marilah terus belajar agama, teruslah kita mengamalkan amal-amal soleh, memperkokoh iman kita sampai datang masa tersebut. Perbanyaklah mengingat kematian dan persiapkan diri kita sebaik-baiknya ya untuk peristiwa kejadian sesudah kematian itu. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan faedah manfaat untuk kita seluruhnya, khususnya ya diri saya yang sudah renta, yang sudah masuk usia senja, ya, dan juga untuk keluargaku, istriku, anak-anakku, mantu-mantuku, cucuku, ya, semua kerabatku, sahabat-sahabatku, jamaah pengajian, dan seluruh kaum muslimin. Hendaklah selalu ingat kematian dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang ada setelah kematian. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah, dan insya Allah ya akan dilanjutkan dalam tausiah-tausiah atau kajian-kajian singkat lainnya. Dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم